Baiklah anak-anak, jadi hari ini pelajaran agama kelas 1 Bapak isi yang pertama yaitu tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Namun sebelum mulai tak lupa ucapkan panganjali Om Swastiastu, Om Awigana-mastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana? Sehat semua? Tentu sehat anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah kelas 1. Tentu kalau kelas 1 kalau berangkat sekolah jangan lupa pamitan. Dan juga jangan lupa sembahyang. Semua kita doakan orang tua, kakak atau punya adik, semua doakan biar selamat. Bapak ibu gurunya biar selamat semua. Kalau sudah selamat semua, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas dengan baik. Baiklah, karena ini kita pelajaran pertama anak-anak, jadi Bapak akan menerangkan sedikit materi yaitu tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, jadi anak-anak, alam semesta ini yang menciptakan siapa? Ayo, siapa yang menciptakan? Nah, tentu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Adanya alam ini semua ini, baik dari tanah, baik dari tumbuh-tumbuhan, baik hewan, maupun bintang-bintang, bulan, udara, awan, matahari, itu semua ciptaan Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu kita meyakini keberadaan Sang Hyang Widi. Kita yakin, kita percaya dengan melihat ciptaannya, maka Sang Hyang Widi itu ada, atau Tuhan yang Maha Kuasa itu ada. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita selalu berbakti, selalu memohon kepada ide Sang Hyang Widi Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu anak-anak, nantinya Bapak akan dalam materi ini, di terakhir kalinya Bapak akan bertanya, tidak akan berikan catatan, tapi dengan video ini anak-anak bisa menyimak apa yang anak-anak harus jawab dan tulis di kertasmu. Banyak yaitu ciptaan Sang Hyang Widi anak-anak. Ada ciptaan yang bergerak dan ada ciptaan yang tidak bergerak. Nah, ini tentu anak-anak mengenal kalau yang bergerak apa saja sih. Misalnya motor, bukan, dia memang bergerak, tapi bukan ciptaan Sang Hyang Widi. Sepeda apa? Bukan juga, memang dia bergerak, tapi bukan ciptaan Sang Hyang Widi. Tapi di sini Pak jelaskan yang bergerak seperti misalnya binatang, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang merayap, itu bergerak, itulah ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Terus yang dikatakan tidak bergerak apa saja anak-anak? Nah, tentu anak-anak berpikir, apa ya ciptaan Sang Hyang Widi tidak bergerak ya? Berpikir dulu sejenak. Oh iya, batu Pak, betul, batu dia tidak bergerak. Itu ciptaan Sang Hyang Widi karena manusia nggak bisa bikin batu. Apalagi yo? Tanah Pak, betul. Manusia nggak bisa menciptakan tanah. Itu ciptaan Sang Hyang Widi tidak bergerak. Kalau bergerak tanahnya hancur semua. Contoh misalnya terjadi longsor, itu bergerak, tapi menimbulkan efek yang tidak baik, kerusakan alam kalau bergerak tanahnya. Maka diciptakan tanah tidak bergerak. Apalagi ayo, saya yang bisa. Nah, pasir juga nggak bergerak. Dia adalah benda mati. Apalagi siapa yang bisa ayo? Selain pasir, batu, tanah, apalagi yang tidak bergerak?
tidak tadi. Apalagi batu karang, biji besi, biji tembaga, itu nggak bergerak semua. Itu semua ciptaan Sang Hyang Widi, karena manusia tidak bisa membikin. Kenapa dikatakan motor itu bergerak tidak ciptaan Sang Hyang Widi? Nah, itu pertanyaan anak-anak. Kenapa motor itu ciptaan manusia, sepeda juga ciptaan manusia, pesawat terbang juga ciptaan manusia, namun komponen-komponennya adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, biar bisa dipahami anak ya. Tentu anak pernah lihat capung, nah yang capung yang terbang gini. Kadang-kadang anak bawa nyari capung berhenti ditangkep, nah terus saya bergerak-gerak. Itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Kupu-kupu juga adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Paham ya? Nah, mudah-mudahan paham. Jadi anak-anak, Bapak nggak panjang lebar lagi menerangkan. Nanti akan dicobakan anak-anak menulis ciptaan Sang Hyang Widi. Ada ciptaan yang bergerak dan ada ciptaan yang tidak bergerak. Nah, ini tulis nanti di bukunya. Nah, setelah ditulis, nanti Bapak akan mencoba memberikan beberapa evaluasi. Anak-anak, evaluasi itu jawab di buku tulis anak. Tunjukkan ke WA Bapak ya. Tidak boleh ada yang nuliskan. Kalau ada yang nuliskan, Bapak tahu nanti. Pasti ibunya, pasti kakaknya. Nah, kalau diajari boleh. Ya, namanya kita belajar. Wajib diajari. Baik anak-anak, sebelum masuk ke sesi evaluasi, Bapak ingin ngajak keluar dulu, memberikan contoh nyata ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, baik anak-anak. Yang pertama Bapak tunjukkan ciptaan Sang Hyang Widi yang bergerak. Kenapa dikatakan pohon ini bergerak? Nah, ayo, kenapa? Dia kan tidak bisa bergerak. Tapi kenapa dikategorikan dia bergerak? Nah, begini penjelasannya. Pohon ini dikatakan bergerak karena dia dari kecil. Nah, kalau bahasa ininya disebut eke permana, dia punya satu kekuatan. Kekuatan untuk berkembang. Nah, dari kecil pohon ini ditanam, terus dia tumbuh besar, sehingga seperti ini. Itu dikatakan bergerak. Tumbuhan. Seperti pohon kelapa misalnya. Itu ciptaan Sang Hyang Widi, manusia nggak bisa bikin. Nggak bisa bikin pohon, nggak bisa bikin pohon kelapa, nggak bisa, apalagi pohon kelapa di dalamnya ada air. Nah, itulah ciptaan Sang Hyang Widi, kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, ini yang bergerak. Nah, sekarang Pak contohkan lagi yang tidak bergerak. Nah, apa yang Bapak pegang anak-anak? Ayo, saya bisa nebak apa yang dipegang ini. Nah ya, batu. Nah ini nggak bisa bergerak. Anak-anak taruh, anak-anak siram, anak-anak kasih makan, dia nggak mau berkembang, nggak mau dia, maka dikatakan dia benda mati, ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak bergerak. Paham ya anak-anak ya? Nah di sini tidak ada Bapak ngelihat hewan. Nah mungkin kalau nanti di rumah anak-anak bisa ngelihat, wah dikatakan hewan juga bergerak. Kenapa? Dia bisa terbang. Dia bisa berjalan. Nah, ini lagi anak-anak tidak bergerak. Loh Pak, ini kan ciptaan manusia. Betul, kalau udah dirangkai kayak ini ciptaan manusia. Tapi bahan bakunya dia nggak bergerak. Adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Tapi kalau udah dirangkai kayak gini, nah ini disebut ciptaan manusia, tapi udah dirangkai. Nah, sebelum dirangkai dia adalah benda padat atau tidak bergerak. Paham anak-anak ya? Nah, jadi kalau udah paham, kalau di sini tidak ada hewan, tapi tentu, nah itu capung, lihat di atas itu, nah itu yang bergerak, terbang-terbang di capung itu. Nah itulah ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Matahari, bulan, bintang, awan, langit, semua adalah ciptaan daripada Sang Hyang Widi. Itu ya di alam. Nah sekarang balik ke kelas kita. Nah saatnya kita ngasih evaluasi. Oh iya, ini ada ayam tuh sini. Nah ini ada ayam melalari. Nah itu ada ayam. Nah itu ciptaan Sang Hyang Widi yang bergerak. Ayam itu. Nah dia sembunyi ayamnya ya. Nah, itu ciptaan Sang Hyang Widi yang bisa terbang berkaki 2. Itu ada lagi nanti berkaki 4. Ada lagi berkaki
banyak seperti ular, seperti kelabang, banyak lagi ciptaan Sang Hyang Widi yang bisa bergerak. Baik anak-anak, tadi Bapak udah perhatikan di luar. Tiba saatnya sekarang anak-anak menyimak apa yang Bapak ingin tanyakan, evaluasi. Anak-anak tulis dalam buku pekerjaannya, disambungkan dengan yang kemarin. Kemarin Bapak ajarkan biodata, terus ciptaan apa saja ciptaan Sang Hyang Widi. Nah sekarang di bawahnya ditulis ciptaan Sang Hyang Widi ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Pertanyaannya, nah simak baik-baik ya, karena Bapak tidak masukkan WA lagi. 1. Siapa yang menciptakan alam beserta isinya ini? 2. Sebutkan ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di luar angkasa. 3. Sebutkan ciptaan Sang Hyang Widi yang bisa terbang. 4. Sebutkan ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak bergerak. Yang terakhir, sebutkan ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup di air. Baik anak-anak, kalau belum mengerti diulang lagi video Bapak ya. Nah, sehingga paham baru dijawab. Ya, kalau udah paham baru jawab. Kalau nggak ngerti, tanya ibunya, tanya bapaknya, tanya kakaknya. Kalau sudah ngerti baru tulis. Ya, jangan asal tulis. Tanya dulu. Oh, Kak, ini ada pertanyaan dari Pak Guru begini. Nah, kalau diajari baru tulis. Tidak boleh dituliskan oleh kakak dan bapak atau ibunya ya. Biar adik-adik cepat pintar, anak-anak pintar nulisnya. Kalau terus diajari nanti, anak-anak nggak bisa nulis. Nah, mungkin itu saja anak-anak materi pagi hari ini. Selamat belajar, semoga anak-anak nanti sehat, keluarga juga sehat, sehingga bisa bekerja. Setelah bekerja menghasilkan duit, uang, dan setelah dapat uang anak-anak kalau pas ke sekolah dikasih uang saku. Makanya selalu berdoa untuk semua yang kita cintai. Baik anak-anak, mungkin itu saja dulu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan anak-anak bisa memahami, anak-anak bisa mengerti. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ya, karena anak-anak adalah generasi bangsa. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, selamat pagi.